Acara selanjutnya akan diisi dengan Mau'idatul Hasanah Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Bagas Mulyanto. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang ini kira-kira. Masih semangat nggak? Sekali lagi yang jawab salam saya doakan, yang lagi galau mudah-mudahan move on. Yang sering di ghosting mudah-mudahan dikasih pengganti yang baik. Oh, banyak korban-korban ghosting. Yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Muka-muka kreditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun? Ada. Nanti tinggal jawab cakep aja ya. Ke warung beli dulu. Ke warung beli ketan. Di jalan ketemu teman. Dengan barokahnya salawatan, insya Allah mantan lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa Adama wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin wa sahabati wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana ma illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulama'ana al-kiram, hadratal muhtaramin wal karamin, wabil khusus ayahanda kami selaku owner dari Al-Fat Group, yaitu Abah Haji Musta'in dan Ibu Haja Aisyah Asa, yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dan selalu bisa bermanfaat untuk umat Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal. Dan juga yang kami hormati para ketua-ketua, khususnya ketua NU di wilayah Purbalingga, baik itu enggak pada datang di belakang semua. Mohon maaf, ini karena banyak sekali tamu-tamu undangan dari Rasulullah SAW, sehingga kita belum bisa memfasilitasi satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami kepada beliau-beliau semua, dan wabil khusus kepada artis-artis Purbalingga, yaitu tim Hadro Zahir Purba Az-Zahir Purbalingga. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua masuk surga duluan. Biasanya kalau masuk surga duluan mati duluan. Enggak ya? Amin. Mudah-mudahan yang hadir semua di majelis Al-Fat bersolawat ini insya Allah dituliskan oleh para malaikat menjadi umat Sayyidina Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Gak banyak kata, gak banyak ucapan, cukup sebentar saja karena udah malam. Yang pengantin baru kasihan malam minggu mau kelonan. Yang masih pada galau-galau, ya mudah-mudahan bisa ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rezeki jodoh secepatnya. Wah, ini muka-muka jomblo semua. Yang jomblo pulang-pulang
Ada salah satu faidah dari para ulama. Ulama berkata la nafila fi hubbi. Yang artinya Tidak ada yang namanya sunnah untuk seseorang yang dicintai. asik. Tidak ada kata sunnah untuk orang yang dicintai. Kullu ma yushidu habibi fardo. Segala sesuatu yang berkaitan untuk membahagiakan orang yang dicintai, maka hukumnya menjadi wajib. Berarti kita, ekspresi kita mencintai kepada Sayyidina Muhammad, maka hukumnya menjadi wajib. Dengan begitu adanya maulid Nabi Muhammad SAW, kita harus benar-benar mengukuhkan hati kita, memasukkan ke dalam pikiran kita, agar kita menjadi umat-umat Nabi Muhammad yang selalu memegang teguh akhlak-akhlak dari Nabi Muhammad. Ada salah satu cerita bagaimana orang-orang yang terbiasa membiasakan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Salah satu kisah dijelaskan oleh Sufyan As-Sawri. Ketika Sufyan As-Sawri datang ke Mekah Al-Mukarramah, bertemu oleh salah satu pemuda yang ketika muteri Ka'bah nggak labaik Allahumma labaik, enggak, bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Disamperin sama Sufyan As-Sawri, dek sini. Ya bang, gimana bang? Siapa gerangan yang memanggil saya? Kamu kenapa melakukan tawaf di Ka'batullah, tidak mengucapkan tasbih-tasbih yang sudah dianjurkan, tapi malah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad? Lalu dia menjelaskan, ada salah satu kisah yang dimana perjalanan haji saya, wahai Syekh, ketika saya berjalan berangkat haji bersama dengan ayahanda saya, di suatu perjalanan ayahanda saya meninggal, tapi meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, mukanya hitam. Lalu dia kaget, dia meninggal keadaan mukanya hitam. Akhirnya dia berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW, bihaqqi Sayyidina Muhammad wa biwasilati Sayyidina Muhammad, ighfir lahu ya Allah min ayahanda saya. Ketika dia sedang berdoa, tahu-tahu dia tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan salah satu orang, yang dimana orang itu dengan kegantengan yang full, yang dimana kegantengannya itu memperlihatkan cahaya. Ditanya, siapa gerangan? Nyong. Sampai ngomong berinya langkah sejati. Ditanya, siapa gerangan? Kata pemuda itu bilang, apakah kamu tidak tahu? Aku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika barokah dari tangannya Nabi Muhammad, jenazah ayahnya diusap dalam keadaan baik kembali, dan ketika dia bangun ayahandanya sudah keadaannya baik. Ketika sudah dikuburi, pasca dikuburi, orang itu bermimpi lagi bertemu dengan Nabi Muhammad. Ditanya, kenapa kok Nabi Muhammad bisa ingin memberikan fadilah kepada ayahandaku? Ayahandamu memang selama hidupnya melaksanakan perbuatan zina, selama hidupnya melaksanakan yang namanya judi slot, selama hidupnya sering main aplikasi micet, tetapi dalam sehari-harinya ayahandamu selalu mengucapkan salawat kepadaku, sehingga Nabi berkata, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha as. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka akan dibalas salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 kali.
Dengan begitu dalam keadaan ajaib yang sangat luar biasa, sehingga anak muda itu tidak pernah melepaskan lisannya untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dicatat oleh Nabi Muhammad yang mukanya jelek jadi tambah glowing, yang mukanya cantik jadi tambah cantik buktinya, yang mukanya rada mencoreng. Amin. Yang tukang bikin slot kan apa ya? Mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang barokah, digantikan barokahnya itu dengan manfaat kerjaannya, sehingga bisa membantu dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, saya ingin memberikan informasi bahwasanya Nabi Daud alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cerita ini dituliskan dalam kitabnya Imam Haddad. Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, Tuhan seluruh alam, nikmat kecil apa yang pernah Engkau ciptakan? Kata Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, nikmat yang paling kecil yang pernah aku ciptakan adalah nikmatnya bernapas seluruh umat-umat yang telah aku ciptakan. Masya Allah. Nikmat kecil bagi Allah. Zamannya corona, orang kena COVID harus pakai Masker. bukan masker, oksigen. Oh iya. Orang kena COVID pakai oksigen. Satu oksigen gede harganya 600.000. Dalam satu hari harus menggunakan 3 oksigen yang dikalikan menjadi 1.800.000. Kalau misalkan Allah meminta kepada kita dari mulai kita hidup, lahir sampai nanti meninggal umur 70 tahun, Allah meminta kepada kita apakah kita sanggup membayar dalam satu hari 1.800.000. Itu nikmat yang kecil diciptakan oleh Allah. Lalu ditanya lagi oleh Nabiullah Daud alaihissalam, kalau begitu ya Allah Rabbul Alamin, nikmat apa yang paling besar yang pernah Engkau ciptakan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang paling besar yang pernah aku ciptakan adalah nikmatnya menciptakan Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Nikmat yang paling besar yang pernah diciptakan oleh Allah adalah menciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, diturunkannya di Hindustan. Siti Hawa diturunkannya di Arafah. Nabiullah Adam mencari perjalanan selama 40 tahun ingin bertemu dengan kekasihnya yang telah hilang. Sampai Nabiullah Adam bikin puisi, maukah kau kucintai dengan cinta yang pernah kecewa? Dibalas oleh ibunda Siti Hawa, apakah masih sama cinta-cinta yang kecewa itu seperti cinta-cinta sebelumnya? Dijawab lagi oleh Nabiullah Adam alaihissalam, cinta yang pernah kecewa adalah cinta-cinta yang hakiki dan yang sebenarnya. Sampai setiap langkahnya Nabiullah Adam berdoa kepada Allah, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perjalanan selama 40 tahun, pas mau masuk kota Mekah, Nabiullah Adam teringat ketika hidup di surga. Di setiap dinding surga bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebelum berdoa yang biasa dilakukan oleh Nabiullah Adam, lalu dia berwasilah kepada Sayyidina Muhammad, bihaqqi Sayyidina Muhammad wa biwasilati Sayyidina Muhammad, ighfir dunubi ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seketika dosa satunya Nabiullah Adam
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ditanya dulu oleh Allah, Nabiullah Adam, kenapa engkau sebelum berdoa mengucapkan wasilah untuk Sayyidina Muhammad? Karena aku selama hidup di surga selalu melihat di setiap dinding-dinding surga bertuliskan nama Allah dan Nabi Muhammad, sehingga ketika bersanding dengan nama Allah pasti manusia ini, makhluk ini adalah makhluk yang istimewa. Enaknya menjadi umat Sayyidina Muhammad, umurnya masih pendek-pendek, paling umur 63 tahun mati, umur 27 tahun mati, umur 70 tahun mati, umur 63 tahun udah paling mentok, ditambah 7 tahun lagi dikasih bonusan oleh Allah. Mentang-mentang umur 63 tahun ini ibu-ibu ditinggal meninggal sama suaminya jadi janda. Akhirnya ketika lewat di depan pemuda, janda yang mana, janda yang mana, umur 63 tahun pakai celananya celana legging. Ibu-ibu umur 63 tahun pakai celana legging kayak cencorang. Ada lagi umur 15 tahun badannya gede pakai celana legging kayak kodok bokong. Udah gitu naik motornya motor NMAX. Umur 63 tahun pakai celana legging naik motor NMAX. Bunyinya kepak, disangka bannya mau bocor, pas ngacak ternyata kulitnya kepak. Itu umatnya dari Nabi Muhammad SAW dengan umur yang pendek diberikan jalan yang sangat luar biasa, adanya Lailatul Qadar. Dengan begitu, dengan adanya sholawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah hajat-hajat kita akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan lisan kita menjalankan sholawat kepada Nabi Muhammad, ya. Lagi pergi sekolah sambil baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tapi suaranya pelan-pelan aja, gak usah kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng wong gendung anyaran gitu. Atau misalkan lagi ibu-ibu lagi masak sambil motongin cabai, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil nangis. Ditakon kalau bapaknya kena ngapa, Bu? Dia apa cabai kok? Sehingga semuanya yang kita lakukan, aktivitas apapun, jangan sampai lupa lisan kita dibiasakan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, insya Allah akan diberikan gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Terakhir sebelum menutup acara ini, ada satu qaidah dari salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, karena saya alumni Lirboyo. Kiai Abdul Karim Manap Abdul Karim berkata, ad-dhamir fid dhamir ma lam ya'rif marji'a dhamir falaisa lahu dhamir. Ibaratkan dhamir adalah hati yang paling dalam, dan itu hanya tahu kepada hati yang paling dalam. Barang siapa yang tidak mengerti kembalinya hati, maka dia tidak memiliki hati. Sehingga karena kita menjadi umat dari Sayyidina Muhammad, hati kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kita kembalikan lagi hati ini untuk selalu mencintai kepada Nabi Muhammad. Terima kasih dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.